Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Emmanuel Efran Maringka dengan NIM 2002046066 dari kelas HIB. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari isi jurnal tugas saya. Jurnal pertama berjudul Peranan Koperasi Terhadap Perekonomian Indonesia. Saat ini, masih banyak masyarakat yang memilih bentuk perusahaan perseroan dan perseorangan dibandingkan dengan usaha berkoperasi. Padahal koperasi merupakan sokok utama perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan modal untuk usaha koperasi lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usaha koperasi. Oleh sebab itu, dengan membuat jurnal ini, saya berharap untuk menambah wawasan masyarakat tentang koperasi dengan harapan dapat membuat masyarakat turut bergabung dalam usaha berkoperasi dan ikut serta dalam memajukan ekonomi di Indonesia. Berikutnya jurnal kedua berjudul Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan dan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun, dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berikutnya, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Tujuan penulis membuat jurnal ini adalah untuk menguji pengaruh dari investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan hasilnya terbukti bahwa investasi asinglah yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, sedangkan investasi dalam negeri tidak. Jurnal ketiga berjudul Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. Cryptocurrency adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnya. Berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dolar, atau yang lainnya, mata uang digital telah menjadi fenomena global yang dikenal kebanyakan orang. Sementara kebanyakan orang, bank, pemerintah, dan banyak perusahaan lainnya belum sadar akan pentingnya cryptocurrency. Mereka sering gagal memahami konsep dasarnya. Salah satu kendala terbesar di Indonesia terkait dengan berkembangnya cryptocurrency adalah Bank Indonesia yang belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan Bitcoin. Karena Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Menurut saya jurnal ini sangat menarik karena sang penulis mengangkat topik yang memang sedang booming di dunia digital saat ini, yaitu cryptocurrency. Jurnal keempat berjudul Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah dan sindrom pernafasan akut parah. Corona adalah zoonotik, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Akibat dari pandemi ini, pemerintah memberlakukan larangan penerbangan masuk ke Indonesia dari negara yang terdampak COVID. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin luasnya penyebaran virus corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Saat ini, yang sudah terinfeksi COVID-19 di Indonesia sebanyak 7.775 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 960 orang dan yang meninggal sebanyak 647 orang. Hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir di negara kita. Jurnal kelima berjudul Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Indonesia. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Industri ini telah menjadi bagian dari minat para ekonom, statistik, ahli budaya, dan pembuat kebijakan publik.
Penulis berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang potensial dan sangat menguntungkan untuk model bisnis industri kreatif yang berbasis ekonomi. Kreativitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kreativitas yang tinggi dan dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dengan menghasilkan karya dan kesuksesan para pelaku dan membuka peluang kerja. Perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia dari tahun ke tahun cukup menunjukkan peningkatan angka yang sangat signifikan. Karena industri ekonomi kreatif ini sendiri sudah memiliki perencanaan dan juga penataan yang cukup baik untuk dapat menjual produk mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, itulah tadi hasil dari tugas saya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.